I just wanna love myself. 난 좋을 때도 나쁠 때도 love my weakness. 화려했던 기대와는 달리 왠지 볼품없다 해도 find the good parts, the good parts. Hai guys, jadi pada kesempatan kali ini aku dan teman-teman aku bakal bikin video wawancara informatika. Tapi sebelum itu izinkan aku buat memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Elizabeth Nikita Stefani dari absen 9. Dan teman-teman aku, bentar ya, di mana ya mereka ya? Itu di sana. Ayo. Guys, ini temanku nih. Ayo kenalan dulu. Hai, kenalin, saya Alvin Ardiansyah, absen 3. Bila mana ya? Mana? Itu di sana. Ayo. Sini kenalan dulu dong. Hai, perkenalkan, nama aku Nabila Feriska dari absen 25. Kamu lagi ngapain sih? Lagi take video buat opening nanti. Wah, daripada kita makin lama lagi buat nungguin videonya, mending kita langsung samperin narasumbernya nggak sih? Iya. Tapi kok ini kameranya kotor ya? Bentar deh. Oke, udah bersih. Jadi sekarang kita udah bilang sama narasumbernya nih. Sebelumnya udah silakan perkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama aku Gregorius Willy Adiguno, bisa dipanggil Willy. Salam kenal ya Pak. Itu kita mau memperkenalkan diri juga nih. Kan kami dari SMA Negeri 6 Semarang. Saya ini dia, dan ini Apin. Lama-lama lagi mungkin kita langsung mulai videonya ya. Yang pertama, peran kakak apa sih dalam pekerjaan ini? Oke, mungkin sebelum masuk ke peran, aku masuk ke perusahaan tempatku bekerja dulu ya. Jadi tempat aku bekerja itu, nama perusahaannya adalah Pipeline Marketing Technology. Itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang digital marketing. Nah, terus peranku di perusahaan ini adalah sebagai UI UX designer, atau mungkin kalau teman-teman tahu tentang website dan aplikasi, itu kan ada tampilannya tuh. Nah, itu aku yang mendesain tampilan itu. Buat pertanyaan yang kedua, jurusan kuliah apa sih yang kakak pilih sebelumnya, dan apakah jurusan itu sejalan dengan pekerjaan yang kakak lakuin sekarang? Oke, untuk jurusanku itu aku ambil di jurusan informatika, jadi di informatika UNDIP, Universitas Diponegoro. Terkait sesuai atau enggak itu sebenarnya kalau dalam bidang desain ada bagian yang memang sesuai dengan informatika. Jadi bisa dibilang UI UX designer itu adalah irisan antara jurusan desain komunikasi visual dengan jurusan informatika. Jadi ya ada hubungannya, cuma nggak secara penuh. Karena kalau di informatika itu lebih diutamakan untuk programming atau coding gitulah kalau dalam pembuatan suatu aplikasi. Tapi kalau aku kan ambil di bagian desainnya, jadi satu proses sebelum programming. Pertanyaan selanjutnya itu, kamu merasa nyaman nggak sih ada di bidang desain? Oke, kalau merasa nyaman, pasti nyaman karena aku sebenarnya di jurusan informatika itu bukan yang terlalu ahli dalam bidang programming gitu kan. Jadi oleh karena itu aku merasa ternyata aku lebih ahli di bidang desainnya, jadi satu tahap sebelum programming. Ada kesulitan terbesar kakak apa sih dalam bidang? Oke, kalau kesulitan terbesar mungkin lebih ke ini ya. Kalau di pekerjaan itu kan karena perusahaanku itu bisa dibilang agensi, jadi agensi itu menangani beberapa klien. Nah, karena banyak klien, tiap klien itu proyeknya berbeda, bidang mereka berbeda, jadi ya harus banyak belajar gitu lah. Jadi pekerjaannya itu kayak beda klien, beda tantangan gitu sih. Caranya kakak mengatasi kesulitannya tadi loh. Oke, kalau soal kesulitan karena aku juga masih baru ya di pekerjaan ini. Jadi yang penting itu setiap pekerjaan aku anggap sebagai sebuah proses belajar gitu. Jadi ya terus mengasah. Jadi ya paling kalau di sana kan perlu banyak inspirasi. Jadi kita cari banyak referensi dari berbagai sumber gitu sih. Dan latihan
ya intinya selain bekerja itu kita juga membuat portofolio untuk latihan desain. Pertanyaan selanjutnya, skill apa yang harus dikuasai dari UI atau UX designer? Oke, untuk menjadi seorang UI designer itu bisa dibilang kita harus tahu seperti apa suatu aplikasi atau website itu dibuat. Yang pertama itu mungkin dari sisi informatika, karena dengan kita tahu website itu dibuatnya seperti apa, caranya seperti apa, kita itu bisa memastikan desain yang kita buat dapat diimplementasikan gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang pasti karena ini di bidang desain, jadi kita juga harus paling nggak tahu dasar dari desain grafis gitu kan. Mungkin itu kalau teman-teman yang dari jurusan desain komunikasi visual kan lebih jago ya di situ. Nah, cuma kalau sekedar desain, mungkin desainnya bagus, tapi ternyata kita nggak tahu dari sisi informatikanya, nanti desain kita malah nggak bisa diimplementasikan gitu. Pertanyaan selanjutnya, proyek terbesar apa saja yang pernah Anda lakukan? Oke, untuk proyek terbesar itu mungkin yang sekarang lagi aku kerjakan, yaitu namanya website dari rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta. Itu namanya Rumah Sakit Royal Progress gitu, dan itu di website itu juga ada sistem untuk pemesanan dokternya. Jadi teman-teman kalau misal mengakses website itu, nantinya kalau udah jadi itu kita bisa pesan dokter dari rumah sakit itu secara online gitu. Pertanyaan selanjutnya, berapakah gaji yang kakak dapatkan dari pekerjaan? Oke, kalau gaji mungkin jadi sebenarnya aku kan ini juga masih kuliah ya, masih di semester akhir di skripsi ini. Nah, karena aku masih kuliah, otomatis aku nggak bisa kerja yang kalau orang kerja normal kan 8 jam sehari. Sedangkan aku tuh cuma hitungannya 5 jam sehari gitu. Jadi aku nggak bisa mendapatkan gaji setara dengan orang yang full time gitu kan. Nah, kalau untuk kisaran gajiku yang ada sekarang itu di angka 2 sampai 2,5 juta gitu. Karena emang pekerjaanku masih 5 jam sehari gitu. Selanjutnya, apakah gaji yang kakak dapatkan itu sudah sesuai dengan skill yang kakak punya? Oke, kalau secara skill mungkin banyak juga UI UX designer yang ya jauh lebih jago daripada aku gitu ya. Dan biasanya rata-rata gaji UI UX designer itu sekitar, kalau yang udah pengalaman 2 tahun lebih atau 2 sampai 4 tahun lebih, itu udah di angka 6 juta biasanya gitu. Dia karena aku ini masih 1 sampai 2 tahun dan di angka segitu, buat aku itu sudah cukup sih, karena aku masih perlu banyak belajar juga gitu kan. Terima kasih buat Kak Willy udah mau jadi narasumber dari tugas wawancara kami. Udah sekian aja video dari kami. Dadah. Bentar deh. Nah guys, sekarang kita udah selesai bikin video wawancara bareng sama Kak Willy. Dan menurut kami wawancara kali ini benar-benar keren banget dan menambah wawasan kami banget. Oh ya, sekarang kami udah pindah tempat dan teman kami yaitu Alvin, dia nggak bisa di sini. Oh iya, terima kasih udah mau menonton video wawancara kami. Terima kasih, dadah. Wait a minute. Itu tuh temen aku tuh. Sini kenalan dulu. Hai, perkenalin nama aku Nabila Veriska dari absen 25. Yang satu lagi mana? Itu. Astaga, ayo. Wait. Nah, sekarang kita udah selesai nih bikin video wawancara bareng sama Kak Willy. Wawancara yang udah kita lakuin. Nah guys, sekarang udah selesai nih wawancara kita bareng sama Kak Willy. Wawancara kali ini benar-benar berkesan banget dan bikin wawasan kita nambah di bidang informatika ini. Gagal terus. Nah guys, sekarang kita udah selesai nih wawancara sama aku kesel.